Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ramadan membentuk karakter empati seorang muslim. Bulan Ramadan membentuk akhlak manusia. Di antara akhlak atau karakter yang ingin dibentuk oleh bulan Ramadan terhadap seorang muslim adalah akhlak, karakter atau sifat empati. Empati adalah memiliki sama rasa dengan sesama, memiliki satu rasa dengan orang lain, di mana ketika orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Kita ikut merayakan kebahagiaan tersebut. Saat orang lain dalam kondisi susah, sulit, dan sempit, kita ikut merasakan rasa susah, sulit, dan sempit itu. Kemudian kita berusaha untuk membantu menyelesaikan kesulitan orang tersebut dengan hal yang semampu kita lakukan. Paling kurang dengan tersenyum atau mendengar ceritanya, berbagi cerita, menjadi pendengar yang baik baginya. Ini sekilas makna empati. Sama rasa, satu rasa dengan sesama kita. Karakter empati ini atau sifat empati adalah salah satu sifat yang sangat mulia dalam Islam. Salah satu akhlak yang sangat indah dalam Islam. Di mana kita diajarkan, ditekankan untuk memiliki karakter tersebut. Nah, bulan Ramadan adalah salah satu media yang Allah berikan kepada kita, yang Allah peruntukkan kepada kita untuk membentuk karakter sifat empati pada kita terhadap sesama. Dalam bulan Ramadan, kita semua orang Islam berpuasa. Artinya sama-sama merasakan lapar. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari terbit matahari, dari masuk subuh, masuk fajar, hingga terbenam matahari. Semua kita sama-sama menahan lapar, menahan dahaga. Artinya memiliki satu rasa, memiliki rasa yang sama. Rasa lapar, rasa dahaga, sama-sama menahan diri daripada hal-hal yang tidak baik dan menyenangkan, tidak menyenangkan bagi orang lain. Maka di sini kita melihat bagaimana Ramadan membentuk sifat empati pada diri kita. Satu rasa, sama rasa. Rasulullah SAW memberikan banyak contoh bagaimana mempraktekkan sifat empati sesama kita. Banyak kisah, di antaranya pada suatu pagi Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk menuju ke suatu tempat. Begitu Rasulullah keluar dari rumahnya, Rasulullah lewat Masjid Nabawi. Kalau memang rumah Rasulullah berdampingan, berdempetan dengan Masjid Nabawi. Lewat Rasulullah di depan Masjid Nabawi, Rasulullah melihat ada seorang pemuda di dalam masjid yang sedang kebingungan, sambil mondar-mandir ke sana kemari di dalam masjid. Nah, jiwa empati Rasulullah membuat Rasulullah refleks. Padahal sedang ada kepentingan besar, sedang ada keperluan lain yang lebih penting yang harus beliau selesaikan. Tapi melihat ada seorang pemuda, ada seorang manusia yang sedang nampak gelisah, nampak galau, nampak kebingungan, mondar-mandir di masjid, tidak menentu arah. Maka Rasulullah langsung masuk masjid dan menyapa anak muda tersebut. Rasulullah bertanya kepada anak muda itu, "Ma baluka ya ghulam?"
ada persoalan apa padamu? Ada hal apa yang sedang engkau alami? Anak muda itu menjawab, wahai Rasulullah, aku sedang terlilit hutang. Banyak sekali hutang-hutang yang sudah jatuh tempo, tetapi aku tidak mampu membayarnya. Maka seketika Rasulullah menunjukkan sifat empatinya, menunjukkan sifat mencoba meresapi dan merasakan kegelisahan yang dirasakan oleh anak muda itu. Dan Rasulullah pun memberikan solusi. Apa solusi yang diberikan Rasulullah kepada anak muda itu? Rasulullah mengatakan kepada anak muda itu, ala u'allimuka, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang apabila engkau membaca doa tersebut akan Allah selesaikan seluruh persoalanmu dan akan Allah bayarkan hutang-hutangmu. Bala ya Rasulullah. Kemudian anak muda itu dengan sangat senang sekali, seperti mendapatkan secercah cahaya baru dari Rasulullah. Anak muda itu mengatakan, iya ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa doa itu. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa kepada anak muda itu untuk membacakan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa minal kasali wa minal fashali wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang artinya, ya Allah, ini doa Rasulullah diajarkan kepada anak muda itu, anak muda tadi. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal jubni, daripada sifat pengecut, yang takut dan selalu lari dari masalah. Wa minal bukhli, dan daripada sifat pelit. Wa minal kasali, dan daripada sifat malas. Wa minal fashali, dan daripada kegagalan demi kegagalan dalam hidup. Wa min ghalabatid daini, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada lilitan hutang yang luar biasa. Wa qahrir rijal, dan daripada dikuasai, diperbudak oleh orang-orang. Maka dengan Rasulullah mengajarkan doa yang sepotong doa yang sangat singkat, sederhana tapi dahsyat maknanya. Anak muda yang sebelumnya galau, gelisah, susah, kebingungan, tidak menentu arah, telah memiliki harapan dan semangat baru. Kemudian dia keluar masjid dengan penuh gairah kembali, dengan penuh semangat kembali untuk melanjutkan aktivitasnya sehari-hari. Ini salah satu contoh bagaimana hasil daripada sifat empati yang dinampakkan oleh Rasulullah kepada anak muda itu mampu menguatkan sesama. Contoh yang lain, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semua kita mengenal Abu Hurairah, tidak ada yang tidak mengenal Abu Hurairah, salah seorang sahabat senior, sahabat yang paling banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah begitu masuk Islam, meninggalkan seluruh masa lalunya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan semua orang-orang sebelum dia Islam, dan dia datang ke Madinah, tinggal di Masjid Nabawi, mengikuti Rasulullah, berada bersama Rasulullah dimanapun Rasulullah berada, sehingga Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Abu Hurairah meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan seluruh kegiatan sehari-harinya untuk fokus menghafal, mendengar, menghafal, menulis hadis-hadis dari Rasulullah, sehingga membuat Abu Hurairah sering lapar, sering tidak makan, karena memang fokus. Tapi kemudian pada suatu hari Abu Hurairah sedang sangat lapar sekali, cari cara ke sana kemari bagaimana cara bisa makan. Abu Hurairah duduk di depan Masjid Nabawi, tunggu orang lewat. Satu persatu orang lewat Abu Bakar, lewat Umar. Bangun Abu Hurairah berbicara dengan harapan diajak makan, tapi enggak ada yang ajak makan. Karena Abu Hurairah enggak menjelaskan ingin diajak makan.
Tiba-tiba begitu datang Rasulullah dari kejauhan, melihat Abu Hurairah sedang duduk sendiri di depan masjid. Tanpa perlu Abu Hurairah bangun dan mengajak Rasulullah bicara lebih dulu, langsung Rasulullah panggil Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ayo kita masuk ke rumah. Ada sedikit susu hadiah orang. Kita minum sama-sama biar kita kenyang." Inilah beberapa cuplikan bagaimana sifat empati Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya, selalu merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya, senang, susah, ya, lapang, sempit. Maka demikianlah seharusnya kita sesama kita. Mari kita berempati, punya satu rasa baik dalam senang maupun dalam susah. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.